Kejaksaan harus periksa Menko Ikuin. Oke, kemudian Presiden juga. Presiden juga pasti tahu dilapori. Nggak mungkin seorang Thomas Lembong tidak lapor Presiden, tidak lapor Menko. Nggak mungkin hanya satu Tom Lembong saja yang dijadikan tersangka di situ. Kenapa? Biar juga berikan kemudahan tersangka. Menko Ikuin kenapa berikan kemudahan tersangka? Berapa tersangka di situ? Hampir sama dengan kasus pembunuhan Eki sama Vina Cirebon. Alat bukti nggak ada tapi dipaksakan tersangka itu. Sekarang menguji pemerintah baru ini dengan hukum bagaimana? Ini mungkin untuk uji coba Pak Tom Lembong kan bagus nih. Oke. Impor ini selalu menjadi banjakan ya, kalau kita lihat ya. Selalu menjadi lorong mafia korupsi. Ya. Kalau di setiap impor apa aja ya. Ya. Dan yang menarik sebenarnya ketika ada kuota. Itu kan persoalannya ya, karena impor gula ini kan per kuota ya Pak. Sehingga disitulah lubang untuk memang orang bisa melakukan manipulasi, bisa melakukan kong kali kong, bisa melakukan nepotisme, kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Menurut Pak Ugro nih, kira-kira kalau kita ingin membenahi supaya kalaupun misalnya kita berandai-andai saja, kalaupun terjadi memang praktek-praktek korupsi, praktek-praktek fraud terjadi di sektor impor kuota, katakanlah ya, gula dan impor-impor produk-produk pangan lainnya, apa yang harus dilakukan pemerintah? Apakah sebaiknya impor kuota itu ditiadakan atau dibebasin atau gimana kira-kira? Ya kalau menurut saya kebijakan pemerintah jangan dibuat longgar masalah impor. Harus melihat industri dalam negeri. Oke, ketersediaannya. Iya, sekarang contoh yang kita gampangnya Seritek tutup. Oke. Kan itu akibat peraturan pemerintah atau peraturan menteri nomor 8 tahun 2024. Oke. Dibuka keran impornya dari Cina, dari mana-mana. Mati dalam negeri. Nah ini kalau misalnya jaksa mau turun, tangkap siapa dulu yang keluarkan peraturan menteri atau peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 ini tentang tekstil. Ini kan udah jelas akibatnya kan perekonomian negara. Oke, langsung terganggu ya? Terganggu apa udah kolaps sama mati malah. Jadi industri lokal tekstil mati semua ya? Mati sekarang, Seritek yang besar aja bangkrut. Betul. Jadi itu yang harusnya dibuat aturannya sedemikian rupa ya? Iya. Sedemikian ketat sehingga keran impor itu tidak mudah ya? Iya, saya hanya ngikuti yang Seritek ya. Saya baca sekarang mereka pimpinan Seritek komplain bahwa akibat dibuka longgarnya impor masalah tekstil. Nah, apa mereka tidak pernah bicara sebelumnya dengan masyarakat ini akan dibuat peraturan melonggarkan impor dari Cina? Misalnya dibatasi sekian aja Pak, supaya dari dalam negeri juga bisa jalan gitu kan, untuk keseimbangan gitu. Dan mungkin kalau ada kekurangan mungkin baru diadakan, tapi kalau misalnya cukup dalam negeri, kenapa harus dibuka impor di situ aja? Oke, jadi harusnya di Kementerian Perdagangan kalau Pak Ugro lihat harus lebih selektif ya melakukan kebijakan impor produk apapun ya. Produk apapun yang diimpor itu dilihat di dalam negeri kekuatannya bagaimana. Sebetulnya. Jadi jangan asal impor karena ini mungkin. Karena kan impor ini di situ ladang duit sebenarnya Pak Ugro ya. Itu. Di situ ladang kong kali kong ya. Ya kita kalau bisa kita yang ekspor keluar, jangan kita banyak impor dari luar ke dalam. Ini kan merusak kayak seperti gula rafinasi nih. Kalau mau dibuka, siapa yang dapat gula rafinasi semuanya di situ? Harusnya kan pabrik-pabrik gula yang dapat nih, untuk menutupi kekurangan untuk produksi industri makanan minuman misalnya gitu kan. Tapi karena tebu mungkin sudah tidak mencukupi di Indonesia ini, maka dibuka keran tadi impor, tapi dibatasi kuotanya sekian gitu aja. Iya, karena kan kalau kita lihat substansinya gula rafinasi itu kan peruntukannya untuk industri makanan, ya. Untuk hotel-hotel, restoran, bukan untuk dilempar di pasar bebas di bawah ya. Tapi kalau kelebihan yang diimpor pasti dia akan lempar ke pasar. Otomatis seperti itu. Dan itu terjadinya penyimpangan yang luar biasa Pak Ugro di sektor itu. Jadi Menteri Pertanian harusnya intensifikasi masa tebu supaya bahan baku untuk bikin gula di Indonesia cukup. Pabrik gula dibikin mungkin di setiap provinsi mungkin satu, daripada harus memindahkan gula dari mana Gorontalo ke Papua kan lebih mahal di situ. Nah ini mungkin kebijakan-kebijakan seperti ini, pendapat dari jaksa tadi daripada dia menindak seperti menahan Menteri Perdagangan seperti Tom Lembong ini, lebih bagus dia tidak usah menahan tapi bisa berikan masukan pada pemerintah bagaimana perekonomian negara ke depan supaya tidak ada lagi kerugian-kerugian keuangan negara seperti itu. Oke, berarti kalau Pak Ugro lihat sendiri bahwa kasus Tom Lembong ini lebih banyak muatan politisnya daripada muatan hukumnya. Saya sampai saat ini masih sependapat seperti itu. Jadi hampir sama dengan kasus pembunuhan Eki sama Vina Cirebon. Alat bukti nggak ada tapi dipaksakan tersangka itu aja. Oke. Ada terdakwa. Berarti kalau begitu konsekuensinya bisa berat di kemudian hari Pak Ugro ya. Misalnya gini, kalau nanti Tom Lembong ternyata bisa membuktikan sebaliknya di pengadilan bahwa dia tidak bersalah,
pukulan apa yang terjadi bagi pemerintah ini, bagi kejaksaan lah? Ya, selama ini kalau bisa naik sidang terus bebas murni juga nggak ada efeknya, malah bisa naik jabatan karena berani melaksanakan perintah tadi. Jadi menurut saya saran sebaiknya Pak Tom Lembong ini pra peradilan saja. Oke. Dibuka bagaimana alat bukti yang dihadirkan jaksa di situ, dan itu debat antara pengacara sama jaksa nanti di pra peradilan di situ. Masyarakat lebih teredukasi dengan cara seperti itu tadi. Walaupun juga kita belum bisa memastikan juga 100% ya Pak Guru ya, bahwa proses pra peradilan itu bisa adil kan juga. Pastikan kita tahu juga apa yang terjadi di Indonesia kan. Bisa saja misalnya pra peradilannya juga diintervensi dan lain-lain sebagainya, karena kan kita banyak contoh. Ada kasus-kasus tertentu itu pra peradilan bisa diintervensi ya. Apalagi kalau yang ada di belakang kasus ini mantan penguasa, kan bisa saja dia lakukan itu. Ya, masyarakat biar terdidik dengan kabinet baru kan sekarang banyak menteri-menteri baru nih. Jadi kita sekalian menguji pemerintah baru ini dengan hukum bagaimana. Ini mungkin untuk uji coba Pak Tom Lembong kan bagus nih. Oke, apalagi kalau kita melihat pidatonya Pak Prabowo ya, Pak Guru, itu kan luar biasa ya, luar biasa menjanjikan terhadap pemberantasan korupsi ya. Iya. Bagaimana strategi pemberantasan korupsi, bagaimana kiat-kiat dia melakukan pemberantasan korupsi, mencegah korupsi di dalam pidato Prabowo itu, kayaknya kita punya harapan besar bahwa mungkin ke depannya angka korupsi ini bisa diminimalisir mungkin. Ya. Apakah dengan kejadian ini justru ini membuat coreng pemerintahan baru, Pak Guru? Ya, harusnya dicoba bagian dari rencana aksi nasional nanti dalam pemberantasan korupsi. Kasus-kasus yang dijatuhkan kepada Pak Tom Lembong ini diuji coba di pra peradilan. Alat buktinya kuat nggak di situ? Kalau memang tidak kuat, ya berarti ada kelemahan di sini kalau jaksa jadi penyidik tindak pidana korupsi di situ. Jadi harus belajar ke KPK atau belajar ke polisi lagi. Oke, jadi menurut Pak Ugro, idealnya Tom Lembong sendiri mengajukan pra peradilan ya untuk membuktikan bahwa kasus ini sebenarnya tidak tepat dialamatkan kepada Tom Lembong. Iya, betul. Seperti itu. Betul. Jadi saya sekalian untuk menguji bahwa etika penegakan hukum di sini, walaupun itu pendidikan oleh Kejaksaan Agung, oleh KPK, oleh Polri tadi, tetap ditegakkan. Jadi seseorang kalau misalnya gini, katakan dia diduga sebagai tersangka atau terdakwa nantinya. Kalau memang tidak perlu ditahan, tidak usah ditahan dulu. Yang penting alat bukti lengkap. Jangan setelah ditahan baru dicarikan alat bukti. Itu yang harusnya diciptakan dalam etika penegakan hukum ke depan seperti itu. Apakah kalau menurut Pak Ugro lihat kasus Tom Lembong ini yang dia lakukan kejaksaan menahan dulu, menangkap dulu, baru kemudian dia carikan alat buktinya? Kelihatannya seperti itu karena di media muncul kan seorang jaksa bidang pidana khusus mengatakan tidak perlu ada aliran dana dulu. Nah, terus ngapain harus ada kerugian keuangan negara? Mengartikan itu masa harus dengan jawaban tidak perlu ada aliran dana dulu. Emang tidak pidana korupsi itu tidak perlu ada aliran dana, tapi ada aliran kerugian negara, tapi bukan keuangan negara. Kerugian negara misalnya dengan kebijakan menteri, apakah kebijakan menteri itu mengakibatkan kerugian negara? Kan tidak ada. Suatu proses pengadaan impor gula rafinasi itu pasti presiden juga tahu, Menko Equin juga pasti tahu, Bulog juga pasti tahu. Kemudian Bea Cukai juga pasti tahu kapan kapal dengan gula mau datang, kan pasti tahu di situ. Nah ini kan nggak mungkin hanya satu Tom Lembong saja yang dijadikan tersangka di situ. Kenapa Bea Cukai berikan kemudahan tersangka? Menko Equin kenapa berikan kemudahan tersangka? Berapa tersangka di situ? Saya juga pernah dengan kawan saya minta diantar ketemu sama Menteri Perdagangan Pak Enggar Tiasto. Saya anti impor gini-gini. Minggu depan, bulan depan ternyata impor masuk. Nah, gitu. Kita senang kan, wah menterinya bagus nih. Ternyata masuk juga gitu loh. Padahal awalnya dia bilang saya nggak impor. Nggak ada. Jadi ya itu karena kebutuhan, tapi jangan sampai over impor. Akhirnya benar-benar gula di Indonesia petani tebu jadi rugi seperti itu. Ya karena saya lihat asumsi kejaksaan ini, kenapa dia sampai katakan bahwa nggak perlu ada aliran dana? Karena dia mengasumsikan bahwa mengakibatkan kerugian negara dari kebijakan yang dikeluarkan Tom Lembong berdasarkan kewenangan dan kekuasaannya. Itu kan yang dia maksud, sehingga masuk dalam pasal 2 dan pasal 3. Kalau menurut Pak Ugro tidak tepat unsur itu ya? Kita perlu debat sama jaksa yang berani nggak terbuka diundang di podcastnya Pak Abraham Samad ini, nanti debat sama kita kan gitu nih. Jangan sendirian di ruangan jawabnya di media kan. Ya ada tanya ada jawab, nanti nggak selesai nanti. Jadi konkretnya Pak Ugro melihat dari prosedur aja, prosedur formalnya mengenai hukum acaranya, kita baru bicara hukum acaranya saja, belum substansi. Itu sudah ada masalah ya. Mulai dari proses penangkapan, penahanan itu sudah bermasalah ya Pak Ugro? Ya menurut alat bukti saksi itu mungkin yang diperiksa
bisa lebih dari 50 atau 100. Belum staf di kantornya menteri di situ. Belum kementerian lain. Belum tempat lain yang kira-kira tadi mungkin ada hubungannya dengan masalah impor gula masuk ke Indonesia. Belum asal gula dari mana. Kan ditanya, benar nggak Indonesia pesan gula dari sana? Ini gulanya dari mana nih yang dikirim Pak Tamrin? Dan sekarang ada di mana? Ditemukan barang bukti misalnya seperti itu. Makanya penyidikan tuh butuh orang-orang pinter Pak. Nggak bisa asal sembarangan jadi penyidik di situ. Apalagi kan kalau kita lihat kan tahun 2015 Pak. Kalau kita melihat alat bukti faktualnya ini kan sudah habis. Sudah habis kan kalau gulanya itu sudah nggak ada kan tahun 2015 ya. Masa mau disita keputusan atau menteri tentang impor itu aja barang bukti 1 lembar gitu aja kan? Kan harus ada barangnya juga ya? Harus ada barangnya di mana? Sebagai contoh ya? Iya. Dihitung kapalnya kapal apa? Kapalnya disita yang ngangkut. Kalau itu sebagai aksi kejahatan. Sama dengan kapal ngangkut narkoba itu kapalnya disita dulu kan gitu. Gulanya juga gulanya ya? Iya, ada gulanya berapa? Pada saat gula masuk itu harusnya jaksa bertindak. Jangan setelah hampir 10 tahun baru bertindak gitu loh. Karena gula itu nanti akan dijadikan alat bukti ya? Jaksa kan ada jam intel. Oh, ini Menteri Perdagangan ya kan akan buka impor gula nih. Nah, masa presiden nggak tahu? Berani nggak jaksa ngelawan presiden di situ? Wah, saya berani. Tungguin. Begitu gula masuk, langsung segel. Kapal tidak boleh jalan. Nah, itu baru hebat jaksanya kalau berani seperti itu. Berarti kalau menurut Pak Ugro sebenarnya kalau mau menggali kasus ini secara adil, kejaksaan harus periksa Menko Ikuin. Kemudian presiden juga. Presiden juga pasti tahu dilapori. Nggak mungkin seorang Thomas Lembong tidak lapor presiden. Tidak lapor Menko. Berarti kalau kejaksaan tidak memeriksa Menko Ekonomi dan presiden, berarti ini tidak cukup bukti ya? Ya sangat lemah pembuktian, alat bukti lemah, ya kan? Jadi itu belum kalau diminta scientific crime investigation. Wah, itu lebih sulit lagi. Apakah gula ini bisa ditemukan gula yang dari sana? Gimana gulanya tato dari pabrik gula di Gorontalo misalnya, kan aneh nih sini. Kan harus diperiksa di lab juga ya gula. Harus diperiksa di lab dong. Ini gula dari sana berapa harganya jenisnya? Ini sudah 10 tahun. 10 tahun. Makanya saya bilang waktu kapal datang itu jaksa langsung berbaris satu kompi di situ, tarik kapalnya di polis lain atau di jaksa lain, sita, tidak boleh kemana-mana dulu gitu. Jadi problemnya barang yang dipersoalkan ini adalah barang yang habis ya? Iya. Jadi agak sulit untuk memperlihatkan buktinya nanti di pengadilan. Sangat-sangat sulit, super sulit. Hanya dibawa barang bukti 1 lembar kertas saja nanti. Pak Ugro yakin bahwa dia tidak akan mungkin bisa membawa contoh gula itu yang diimpor. Sudah habis kemana saya rasa ya mungkin ini. Nggak mungkin ya? Ya, kalau saya pikir ini kan penyidikan yang aneh. Ya ugal-ugalan gitu aja Pak. Ugal-ugalan. Oke Pak Ugro, apa yang ingin Pak Ugro sampaikan nih agar supaya kasus Tom Lembong atau tidak akan terjadi Tom Lembong yang lain, apa yang Pak Ugro ingin sampaikan nih agar proses penegakan hukum itu berjalan adil, fair dan tetap berpatokan pada equality before the law. Ya, jadi kalau kita bicara undang-undang korupsi Pak, di situ kan ada pasal yang menyatakan koordinasi, supervisi dan pencegahan. Karena di KPK juga ada Korsubga. Saya sarankan kalau bisa Kejaksaan Agung ada Jam Korsubga. Jaksa Agung Muda bidang koordinasi, supervisi dan pencegahan masalah korupsi. Supaya dia bisa melakukan koordinasi dengan pihak. Iya, jadi peran di situ edukasi lebih banyak. Jangan hobi dengan rompi sama borgol. Apakah menurut Pak Ugro perlu juga KPK turun tangan melakukan supervisi terhadap kejaksaan? Kalau undang-undang menyatakan begitu, seharusnya KPK berani melihat hal ini. Supaya dia bisa meluruskan kalau ada salah ya? Ya, KPK lahir kan dulu karena ketidakmampuan penyidik baik dari kejaksaan maupun kepolisian nih. Nah, dia masih ada bisa supervisi ke sini. Gitu loh. Cuma berani nggak KPK gitu aja Pak. Ya, ke depan nanti sebaiknya etika penegakan hukum harus diciptakan dalam hal penegakan hukum apapun lah, termasuk tidak ada pidana korupsi, baik oleh kepolisian, mungkin kejaksaan maupun pengadilan, termasuk lembaga-lembaga yang seperti KPK juga menggunakan tadi. Jadi sekali lagi saya melihat KPK pun sudah menggunakan pola undangan klarifikasi. Itu saya katakan dengan tegas, undangan klarifikasi tidak diatur di KUHP. Itu melanggar hukum acara pidana.